menonton video ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saudaraku, selamat jumpa dengan Guru Pajok. Pada edisi ini saya akan menyampaikan budaya mengunduh air langit. Beda dengan edisi-edisi sebelumnya. Kalau edisi sebelumnya kami menyampaikan tentang kemanusiaan, untuk edisi ini saya akan menyampaikan kepada sahabat Guru Pajok semua bagaimana mengunduh air langit atau air hujan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa air hujan itu merupakan air yang mendekati murni. Nah, ketika mendekati murni, itu pasti sangat baik untuk tubuh. Karena TDS-nya itu sangat rendah. TDS itu adalah kandungan yang padat yang terlarut di dalam air. Maka ketika kandungan yang padat itu kurang, maka kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh ketika air itu dimasukkan pasti baik. Saudaraku, sahabatku, Guru Pajok semuanya, ikuti edisi ini bagaimana saya mengunduh air langit untuk kita manfaatkan sebagai bahan baku tubuh di apa yang kita masukkan di dalam tubuh. Namun sebelumnya saya tetap berpesan, mari kita selalu menjaga lingkungan yang baik, termasuk juga bagaimana kita memanfaatkan air langit. Nah, memanfaatkan air langit ini, air hujan ini, salah satunya kita bisa menjaga kelangsungan lingkungan kita, ya, kelangsungan lingkungan hidup kita, supaya lingkungan hidup kita semakin lestari. Selain itu, tentunya juga untuk kesehatan. Selain itu juga untuk ekonomi. Baik, sahabat Guru Pajok, mari kita ikuti bagaimana saya akan menyampaikan bagaimana mengunduh air langit. Terima kasih. Saya akan menyampaikan bagaimana menampung atau mengunduh sebelumnya, mengunduh air hujan atau air biasa saya menyebut itu air langit ya, supaya keren ya. Sama sih, air langit dengan air hujan sama. Jadi saudaraku tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa takut terhadap air hujan yang air hujan itu sebaiknya ditampung dari langit langsung, kemudian ditadang melalui ember atau melalui tempat-tempat air gitu ya. Kalau seperti itu baik, itu pasti baik, karena meminimalisir kotoran yang di dalam air itu. Namun saya dalam hal ini punya, ya boleh dikatakan taktik lah gitu ya, bagaimana bisa meminimalisir kotoran-kotoran yang ada di dalam air itu ketika kami tampung. Tentunya yang pertama, ketika air hujan pertama yang beberapa hari tidak terjadi hujan, nah hujan pertama entah itu 15 menit, 20 menit, 1 jam, itu tidak usah kita ambil dulu, tidak apa-apa. Ya, itu tujuannya apa? Hanya untuk meminimalisir, ya, meminimalisir kotoran-kotoran yang yang ikut di air. Kotoran dari mana? Dari langit, radikal bebas yang ada di langit. Tetapi ketika sudah turun hujan, sudah lama, apalagi setiap hari hujan, wah itu luar biasa. Ya, itu sangat bersih ya, bersih lah, ya bersih. Nah, maka saya memanfaatkan peralon. Nah, peralon ini saya gunakan untuk menampung, ya, menampung, mengalirkan dari talang.
dari talang. Ya, dari talang. Ini kemudian saya masukkan di ember ini, di ember. Nah, dari ember ini kemudian saya pindahkan di ember-ember ini. Ya, di ember-ember. Nah, ini sebagai tampungan pertama. Ember-ember ini sebagai tampungan pertama. Nah, tampungan pertama itu tujuannya untuk apa? Untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang ada di air itu, ya, kotoran-kotoran yang ada di air. Nah, ini ada beberapa ember, ya, ada beberapa ember. Setelah air yang turun, kemudian saya tampung lewat ember yang pertama ini, kemudian air itu saya tampung, ya, saya tampung di ember-ember ini, ya, di ember-ember ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau misalnya hujannya terus, tampungannya kurang, maka saya masukkan di galon-galon, ya, di galon-galon. Nah, galon-galon itu galon-galon yang belum untuk apa, air yang bersih, ya, belum, ya, tetapi baru tampungan yang pertama. Jadi air yang sudah saya masukkan di sini kemudian saya endapkan, ya. Nah, pertanyaan mungkin dari sahabat semuanya, sahabat Guru Pacok, berapa lama mengendapkan? Mengendapkan itu ya bebas, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa lebih dari 2 bulan. Semakin lama semakin baik. Loh, kok bisa semakin lama semakin baik? Nah, mengapa? Karena ketika ada kotoran yang di air, ketika diendapkan, maka kotoran itu akan mengendap menjadi sedimen di bawah, ya, di bawah ini akan menjadi sedimen, kotoran-kotoran sangat lembut, sekalipun tidak kelihatan dengan mata, tetapi akan turun, ya, itu ketika diendapkan. Nah, kemudian setelah diendapkan berapa lama, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya, kemudian saya keluarkan, ya, saya keluarkan melalui keran ini, sahabat, ya, melalui keran ini. Nah, kotoran tadi tidak akan ikut karena ini ada tekanan dari atas. Yang keluar itu adalah air yang bersih, ya, air yang bersih, bukan hanya bening, bukan hanya jernih, karena air yang jernih dan bening belum tentu bersih, ya. Jadi ini yang keluar adalah air yang bersih, terminimalisir, paling tidak terminimalisir kotoran-kotoran tadi. Nah, dari sini kemudian saya tampung, ya, saya tampung di galon-galon air merek tertentu, ya, air merek tertentu. Saya tampung di galon-galon itu. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan, ya, nanti akan saya tunjukkan air yang sudah saya tampung di galon-galon tertentu, ya, dari tampungan ember-ember ini, ya, dari tampungan ember. Air yang tadi saya keluarkan dari ember, dari tampungan tadi, yang untuk mengendapkan tadi, setelah beberapa lama, tadi saya sampaikan 2 jam, 3 jam, 5 hari, 10 hari, 2 bulan, dan seterusnya, maka air dari ember itu saya tampung di galon-galon mineral tertentu ini, ya, galon-galon mineral tertentu. Ini air ini sudah siap untuk kami proses, ya, sudah siap untuk kami proses. Nah, kalau sahabatku lihat ini, saya berapa ini, kurang lebih ada 100 lebih lah, 100 lebih galon, ya, 100 lebih galon, ya, 100 lebih galon. Nah, 1 galonnya ini ada 19 liter. 19 liter. Tadi sebelumnya saya hitung ada 148 atau berapa? 148 kurang lebih, ya. Nah, ini sahabat, air yang ada di sini setelah saya masukkan di galon-galon ini, ini air yang sudah kotorannya tadi terminimalisir betul, ya. Jadi ketika air ini nanti dituang, itu air ini kelihatannya sangat jernih,
kelihatannya sangat bening. Nah, tetapi kan air yang bening dan jernih tadi saya katakan belum tentu bersih. Tetapi bukan hanya jernih, bukan hanya bening, tetapi air ini juga bersih. Ya. Nah, lo kok tahu kalau air ini bersih? Nah, ini kita ukur biasanya menggunakan alat ukur yang namanya TDS, Total Dissolved Solid. Alat untuk mengetahui kandungan yang padat yang terlarut di dalam air. Nah, ini sahabatku, saudaraku, ada berapa galon ini? Satu galonnya 19 liter dan air ini kemudian nanti akan kami proses. Tetapi sebelum kami proses, saya tampung dulu di ember yang nanti akan saya tunjukkan, ya. Oke. Nah, setelah tadi saya tampung di galon-galon yang saya punya tampungan kurang lebih 140-an sekian, mendekati 150. Nah, dari sana masih saya tampung di sini. Nah, saya tampung di sini. Saya tampung di sini itu sebetulnya dari sana sebetulnya langsung diproses juga bisa, tetapi saya tampung dulu nih. Nah, saya akan coba tunjukkan air yang saya tampung di sini. Coba lihat, sahabat. Nah, ini air hujan, air langit. Kelihatan kinclong-kinclong, kimplah-kimplah, luar biasa, ya. Jernih, bening, bukan hanya jernih, bukan hanya bening, tetapi juga bersih. Nah, inilah luar biasa, ya. Tuhan sudah menyediakan air yang selama ini jarang kita manfaatkan, ya, jarang kita manfaatkan. Kami, keluarga kami sudah memanfaatkan air hujan ini kurang lebih 6 tahun untuk kami gunakan kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk kami gunakan masukkan di dalam tubuh untuk masak, untuk minum, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kami masak itu biasanya menggunakan air hujan, dan tentunya air hujan yang sudah kami proses, ya. Kami proses, kami pisahkan asam dan basa. Untuk prosesnya, cara kerjanya memisahkan asam dan basa, untuk edisi berikutnya nanti akan kami sampaikan. Nah, tetapi untuk saat ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana mengunduh air hujan, ya, menampung air hujan. Yang air hujan itu luar biasa. Nah, sahabatku, saudaraku bisa lihat sendiri. Inilah air yang luar biasa yang selama ini mungkin terbuang percuma. Ketika air hujan turun, terbuang begitu saja, ya, terbuang begitu saja. Ya, tidak pernah kita manfaatkan. Padahal air hujan itu luar biasa. Nah, air hujan yang kita manfaatkan itu adalah air yang luar biasa. Nah, ketika tidak ada hujan, kita mengharapkan hujan, tetapi ketika hujan turun, ya kita berharap supaya berhenti hujan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sekarang ini pola pikir kita berubah? Kita air hujan yang turun, kita tangkap, kita tampung, kita proses, dan kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup. Sahabatku Pak Jo, tadi sudah saya sampaikan mengenai air yang sudah saya endapkan, kemudian sudah saya masukkan di ember dan siap untuk diproses, ya, secara elektrolisa. Nah, sekarang ini saya akan tunjukkan alat, ya, alat yang digunakan untuk memproses. Nah, alat ini difungsikan untuk memproses air. Yang air hujan itu memang kalau ada orang mengatakan tidak baik, itu betul, karena tadi saya sampaikan di depan adalah kotor, ya. Nah, kemudian tetapi melalui proses diendapkan, ditampung, diendapkan, disaring, dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan air yang luar biasa bersih menurut kami, ya, karena sudah saya cek dengan menggunakan TDS, ya, TDS yang
seperti ini ya. Ini alat TDS yang saya gunakan untuk mengukur air. Nah, TDS-nya ini berkisar kalau air hujan, air langit itu 10, 15, 12, 13, bahkan ada yang di bawah di bawah 10 ya. Nah, itu ya mendekati murni ya, mendekati murni. Artinya mendekati murni tadi kan tidak banyak kotoran yang ada di dalam air itu. Sehingga ketika tidak ada atau tidak banyak kotoran, kandungan zat padat yang terlarut di dalam air, ketika dimasukkan itu merupakan air yang baik, air yang berkualitas. Nah, saudaraku, sahabatku, inilah alat yang kami gunakan. Jadi setelah tadi saya pendamkan, ini air kami masukkan di sini, Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bejana, 6 pasang. Nah, memang satu pasang ini kan terdiri dari 2 bejana ya, 2 bejana. Ini untuk apa? Ini saya masukkan, kemudian nanti akan terjadi perpisahan unsur, perpindahan unsur. Nah, untuk edisi berikutnya, sahabatku, saudaraku, guru pajok, nanti saya akan menyampaikan prosesnya, kok terjadi perpindahan itu bagaimana. Saya kira guru pajok, demikian saya sampaikan mengenai bagaimana saya menada, kemudian menampung dan mengendapkan air langit, air hujan yang kami manfaatkan untuk berbagai macam ya di dalam keluarga kami, untuk minum, kemudian untuk memasak, kemudian untuk ya segala macam lah ya, segala macam. Karena air yang kami proses ini banyak sekali manfaatnya, banyak, benar-benar banyak. Nah, ini pengalaman kami loh ya, pengalaman kami ya, untuk kesehatan, untuk ekonomi, pandang dari ekonomi, kemudian dipandang dari lingkungan hidup. Nah, ini nanti berikutnya akan saya gali ya dari air hujan ini. Saudaraku, secara pribadi, bila mana berkenan, mari kita ciptakan lingkungan yang baik, kelestarian lingkungan dengan cara salah satunya adalah memanfaatkan air langit. Nah, air langit itu kan begitu banyak, air hujan itu begitu banyak, melimpah. Negara kita ini kan diberikan berkah curah hujan yang tinggi. Nah, mari kita tangkap air hujan itu, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin untuk kita manfaatkan ya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, masyarakat kita. Saya bisa membayangkan ketika satu keluarga, 2 keluarga, 1 RT, 1 RW itu bisa memanfaatkan air hujan, itu pengaruhnya luar biasa untuk lingkungan hidup, untuk kesehatan, untuk segala macam. Baik, saudaraku, dalam hal ini mohon maaf saya tidak menggunakan masker karena saya berada di dalam rumah, tetapi saya tetap berpesan karena ini masih dalam masa pandemi dan kita harus selalu menjaga ya protokol kesehatan. Dan jangan lupa saya pesan kepada saudara-saudaraku, sahabatku, like, subscribe, kemudian berikan komentar dan share video kami. Terima kasih. Terima kasih.